Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, today we are going to study about plural nouns. So, plural is a form nouns ya. Jadi plural itu berasal dari nouns. So, nouns is divided into two, dibagi menjadi dua. Ada yang singular, ada yang plural. So, today we are going to talk about plural. Jadi kita akan belajar tentang pluralnya. Nah, sekarang sebelum kita belajar tentang plural, we have to know first about both. Kita harus mengetahuinya dulu nih Kak tentang keduanya supaya lebih paham lagi. Nah, sekilas singular itu seperti yang sudah kita pelajari. Singular artinya dia kata dasarnya adalah single. Berarti ya maknanya adalah satu. Nah, kalau misalkan plural, dia maknanya adalah jamak. Berarti jumlahnya adalah lebih dari satu. Bisa 2, 3, 4, or so on. Atau selebihnya. Gitu ya. Nah, jadi sedangkan noun sendiri adalah kata benda. Nah, jadi so today we are going to study about plural nouns, yang maknanya berarti kita akan belajar tentang kata-kata benda dengan jumlah yang banyak. Nah, bagaimana sih Kak cara kita menyampaikan gitu kan ya? Cara menyampaikan misalkan 1 pulpen, 2 pulpen, 3 pulpen. Nah, dalam bahasa Inggris itu beda. 1 pulpen 1. Nah, berarti bendanya hanya 1, one. Nah, berarti kalau misalnya bendanya 1, dia masuknya ke singular. Ingat, singular hanya satu. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan masuk 2 pulpen, 3 pulpen, 4 pulpen, berarti kan pulpennya banyak, lebih dari satu. Berarti kalau misalkan bendanya lebih dari satu, dia akan masuk ke plural. Nah, penulisannya pun berbeda. Seperti ini. Contoh nomor 1. Number 1, one pen, one apple, one ya, singular. One pen, one apple. Nah, kalau misalkan diubah menjadi plural, menjadi 2 pens, 3 pens. Nah, di sini kenapa di sini berubah menjadi s? Karena kalian ingat-ingat belakangnya ini dibacanya ini bukan pens tapi di sini apples. Nah, untuk ini kalau misalkan plural Kak, bisa ditambahkan di belakangnya s. Berarti kata benda yang akhirannya s itu pasti jumlah bendanya banyak, lebih dari satu. Kayak gitu ya. Nah, tapi tidak semuanya nih Kak. Tidak semua kata benda yang banyak jumlahnya kita taruh SSS di belakangnya, tidak. Sesuai dengan ketentuan tentunya. Nah, kalian lihat nomor 2. Baby city. Nah, di sini y ibu kasih garis bawah ending by vowels. Ya kan? Y-nya di sini dia berfungsi sebagai y mati atau dibacanya dengan huruf vowels, huruf hidup. Vowels, betul. Baby. Dibacanya kan seperti ini. Baby. Ya kan, y-nya berfungsi sebagai i, dibacanya menjadi vowels, baby. City juga sama, dia dibacanya menjadi city, gitu ya. Nah, y di sini dibacanya dengan huruf vowels atau huruf vokal. Jadi kalau misalkan y yang dibacanya menggunakan huruf vokal, akhirnya dia akan berubah menjadi i, e, s. Jadi baby menjadi babies, city menjadi cities, gitu ya. Nah, untuk yang boy di sini kasusnya sama-sama y. Kalian lihat sama-sama y. Nah, tapi bedanya apa Kak? Tadi kok sini baby, ini boy. Nah, beda ya, baby, boy. Kalau misalkan baby, y-nya tadi dibaca sebagai i. Kalau misalkan boy, y-nya menjadi mati, ya kan? Y-nya menjadi mati. Makanya
Kalau misalkan di sini, kalau misalkan Y-nya atau Y-nya ini dibaca menjadi huruf mati atau konsonan, dia tinggal kalian tambahkan S saja. Ya, jadi boy menjadi boys, key menjadi keys, kayak gitu ya. Nah, di sini wife dengan thief. Oke, wife dengan thief. Wife dan thief ini dibacanya sama-sama F belakangnya kayak wife, thief, gitu ya kayak. Nah, untuk yang ending F nih, dia kalian bisa tambahkan V I S. Jadi F-nya ini Kak diubah menjadi V. Wife menjadi wives. Thief menjadi thieves. Gitu ya. Nah, tambahkan V I S di belakangnya. Nah, di sini ada this, ada match. This dan match di endingnya adalah double konsonan. Apa itu double konsonan? Berarti di belakangnya ini ada huruf mati 2 Kak. S dengan H, S dengan H, C dengan H. Mereka adalah sama-sama huruf mati. Dish, match. Nah, kalau misalkan ada double konsonan nih Kak yang seperti ini, kalian tinggal tambahkan IS di belakangnya. Gitu kan ya. This menjadi disease. Match jadi matches. Kayak gitu ya. Nah, tomato sekarang potato. Tomato, potato. Nah, ending by vowels. Ingat peraturannya lagi, ending by vowels seperti yang di sini. Kalau misalnya sendiri kan Y-nya berfungsi sebagai vowel kayak baby, city. Nah, ini juga sama sebagai huruf vokal. Tomato, potato. To, belakangnya to. Berarti adalah huruf vowels. Nah, ingat kalau huruf vowels tinggal tambahkan IS. Kenapa nggak ada I-nya? Karena sebelumnya O. Kalau misalkan sebelumnya adalah bacanya I atau Y ini, maka Y-nya diubah menjadi I. Tapi kalau misalkan O tetap hanya ditambahkan IS saja. Gitu ya Kak. Nah, untuk semuanya ini bisa kalian ketahui melalui dari hafalan. Kalian tinggal cirikan saja. Mana yang kira-kira Y-nya dibaca I, mana yang Y-nya dibaca dengan huruf mati, mana F-nya yang dibaca dengan ending F-nya tuh yang mana saja. Terus memiliki double konsonan itu apa dengan yang O, vokal O. Ya gitu ya. Nah, sekarang kita mulai latihan. Di sini ada beberapa kotak. Ada baby, boy, city, country, cowboy, ada dictionary, ada key, ada lady, ada party, ada tree. Nah, di sini kata-kata di sini mari kita pasangkan dengan titik-titik yang ada di sini. So, for the number 1, let's fill the blanks. Mari kita isi kekosongan-kosongan yang ada di sini. Task, tugas. Number 1, Mr. and Mrs. Parker have one daughter and 2 sons. They have one girl and 2. Oke, sekarang Mr. and Mrs. Parker have one daughter. Memiliki 1 anak perempuan and 2 sons dan 2 anak laki-laki. They have, mereka memiliki one girl, 1 anak perempuan dan 2. Berarti kalau misalkan anak laki-laki menjadi, kalau doctor kan girl, kalau misalkan anak laki-laki menjadi boy. Oke. Nah, tapi ingat di sini jumlahnya sons-nya ada berapa? 2. Berarti menjadi boy menjadi, kalau dari Y tadi yang endingnya mati berarti menjadi boys. Gitu, tambahkan S. Nah nih, the student in my class come from many. The students in my class come from many. Oke, di sini maknanya murid-murid di kelas saya datang dari banyak. Dari banyak apa teman-teman di kelas saya? Baby, city,
country, cowboy, dictionary, key, lady, party, trade. Bagaimana? City. Country juga bisa, city bisa, terserah kalian. Oke, sekarang kita isi dengan country. Tapi di sini many, Kak. Kalau many berarti banyak. Kalau banyak itu masuknya singular atau plural? Plural, jamak ya. Berarti kalau many countries, sekarang country-nya kita ubah ke dalam plural. Country, y-nya ini kita baca dengan i, berarti menjadi menjadi countries. Gitu ya, di endingnya by ies, countries. Gitu. Nah, di sini sekarang untuk nomor 3. Woman give birth to bla 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 bla. Woman give birth to. Para wanita melahirkan apa? Woman give birth to. Para wanita melahirkan baby. Oke. Sekarang bagaimana babynya tulis? Woman. Sekarang kita lihat woman. Woman ini adalah bentuk jamak dari kata singularnya adalah woman pakai a. Tapi kalau woman dia berubah menjadi banyak, berarti plural. Nah, kalau plural berarti kita babynya harus mengubah ke dalam plural juga. Jadi bagaimana? Baby. Baby y-nya berfungsi sebagai i, berarti menjadi vokal. Kalau vokal menjadi babies. Seperti itu. Nah, sekarang number 4. My money and my are in the pocket. Oke, sekarang kita lihat ada kata are. Nah, are ini Kak adalah sebuah to be yang menunjukkan bahwa jamak. Nah, karena ada money dan bla bla bla, ada 2 subjek. Jadi kalau 2 subjek pasti jamak, makanya menggunakan are. My money and my apa kira-kira? Oke, sekarang kita bisa ngeliat kemungkinannya. Pertama ada city, ada cowboy, dictionary, ada key, ada lady, ada party, and tray. Nah, paket itu apa sih Kak? Paket itu adalah kantong. Jadi, sekarang kira-kira yang cukup di kantong itu money dan apa? Dan key. Oke, key bisa ya. Jadi, kalau misalkan key di sini plural tidak my money and my key, berarti taruh saja key tulisannya. Seperti itu. Ya. Are in the pockets. Oke. So, lanjut ke nomor 5. I know the names of many bla 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 in the United States and Canada. Nah, United States and Canada ini adalah sebuah nama country ya. Mereka adalah sama country, atau country itu adalah negara. Berarti di dalam negara itu ada apa? I know the name, saya mengetahui nama-nama of many, dari banyak titik-titik di United States and Canada. Di Amerika Serikat, di bagian serikat gitu kan ya, bagian serikat seperti Amerika Serikat dan Kanada. Sekarang kira-kira Amerika Serikat dan Kanada ini termasuk ke dalam country atau negara. Berarti di dalam negara ada city atau kota ya. Berarti I know the name of many city. Nah, kalau many city atau cities gitu ya. Jadi cities in the United States and Canada. Seperti itu.
Oke, nah jadi nanti kalau misalkan ada soal yang seperti ini kalian tidak perlu bingung, tinggal kalian lihat di sini yang diminta jumlahnya ada berapa, kalian sesuaikan kata bendanya dengan jumlah yang diminta. Apakah kata bendanya itu menggunakan singular atau plural, gitu ya. Nah, sekarang I think enough for lesson today. So thank you very much for you all have watched my video today. And I say thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.